Good morning, everyone. How are you this morning? I hope you are well. Okay, teacher remind you don't forget to be grateful because our God always bless until this time. Now, before we start our lesson thematic, teacher invite you to pray. Follow teacher. Heavenly Father, we say thank you for your blessing, for your kindness, for all have you given in our life. God, now we want to study thematic. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray and surrender to you. Amen. Okay, I know you are ready to study. Sekarang persiapkan buku dan alat tulis kamu ya. Teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah membuat infografis. Lalu, menyajikan informasi dalam bentuk visual. Yang terakhir, menuliskan informasi dari teks dalam bentuk ulasan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana menjelaskan informasi dalam bentuk infografis, di mana infografis merupakan informasi yang disajikan dalam bentuk grafik, gambar, ilustrasi, dan lain sebagainya. Nah, kali ini juga kita akan belajar bagaimana membuat infografis berdasarkan teks yang sudah dibaca. Silakan buka bukumu halaman 79. Ya, teacher akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk membuat infografis. Langkah yang pertama adalah bacalah sebuah teks dengan cermat dan pahami isinya. Kemudian yang kedua, buatlah ringkasan teks yang kamu baca dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, sajikanlah ringkasan teks yang kamu buat itu dalam bentuk infografis, di mana bentuk infografis kamu itu kamu perkaya dengan beberapa gambar yang berkaitan dengan informasi teks. Nah, coba perhatikan contoh infografis yang ada di depan kamu sekarang ini. Ini merupakan salah satu contoh infografis ya, bisa kamu baca dan kamu lihat di layar kamu sekarang. Nah, gambar dalam infografis ini tentu harus berkaitan supaya mendukung dengan isi teks atau informasi yang kamu baca. Infografis sangat memudahkan kita untuk memahami suatu informasi dari suatu teks. Di sini, teacher akan berikan satu contoh lagi untuk kamu ya. Menyajikan informasi dalam bentuk infografis sama dengan menyajikan informasi dalam bentuk visual. Nah, mari kita perhatikan paragraf berikut ini. Untuk menyajikan informasi dalam bentuk visual, kita akan baca paragrafnya terlebih dahulu ya. Lalu tentukanlah informasi penting paragraf tersebut. Lalu carilah atau gambarlah gambar yang berkaitan dengan informasi penting tersebut. Nah, ini dia bentuknya. Paham sampai di sini anak-anak teacher? Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh satu lagi ya. Oke, setelah kamu perhatikan kedua contoh ini, sangat mudah bukan untuk menyajikan informasi dalam bentuk visual. Oke, anak-anak teacher. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya ya, yaitu menuliskan informasi dari teks dalam bentuk ulasan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan ulasan? Ulasan di sini artinya adalah penilaian atau tanggapan pembaca terhadap isi informasi dalam teks.
Nah, contohnya itu apa? Contohnya adalah bagaimana penilaian kita terhadap deskripsi tokoh dalam cerita. Lalu bagaimana masalah yang dihadapi dalam cerita? Kemudian, apa gagasan utama cerita tersebut dan hal apa yang disukai dalam cerita, serta kita akan memberikan alasannya. Jadi, dalam pembahasan kali ini kita akan memberikan tanggapan kita terhadap isi teks. Pada bukumu halaman 107 sudah disediakan sebuah teks dengan judul Petani Kakao yang Sukses Membina Petani Lain. Sekarang kamu dapat menemukan informasi dari teks ini. Lalu, tuliskanlah informasi tersebut dalam bentuk ulasan seperti pada contoh di halaman 108. Ya, ini menjadi tugas kamu. Kamu akan membaca teks tersebut lalu mengerjakan kolom yang ada di halaman 108. Kamu jelaskan bagaimana deskripsi tokoh dalam cerita tersebut. Maksud deskripsi di sini apa, teacher? Nah, gambaran tokohnya bagaimana? Bisa berupa ciri-ciri si tokoh ya. Tokoh itu adalah pelaku. Kemudian, apa masalah yang dihadapi dalam cerita? Dan bagaimana tokoh menyelesaikan masalah dalam cerita tersebut? Lalu tuliskan gagasan utama ceritanya. Gagasan utama cerita itu berarti secara menyeluruh ya, bukan per paragraf lagi, tetapi secara keseluruhan. Lalu apa yang kamu sukai dalam cerita tersebut dan tuliskan alasannya. Oke anak-anak teacher, paham cara mengerjakannya ya? Kamu kerjakan ini di buku teks kamu. Dan untuk menambah pemahaman kamu mengenai informasi teks, kamu bisa mengerjakan Ayo Berlatih halaman 83 nomor 2. Nah, ini perlu kamu gambar ya. Dan juga tuliskan apa informasi penting dari data yang ada di halaman 83 itu. Selamat mengerjakan anak-anak teacher, semangat selalu. Dan kiranya Tuhan memberkati. God bless you. Bye-bye.